Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iban Ramadan, NPM 231501094. Saya dari kelompok 2B. Video ini adalah tugas akhir dari praktikum teknik digital percobaan ketiga, yaitu dengan judul register. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu register. Register adalah sekelompok rangkaian flip-flop yang disusun sedemikian rupa membentuk suatu rangkaian serial atau paralel yang digunakan untuk menyimpan satu bit binary data setiap flip-flopnya dan digeser untuk mengeluarkan outputnya. Pada percobaan kali ini kita menggunakan register geser, lebih tepatnya kita menggunakan register geser kanan atau biasa dibilang MSB ke LSB, most significant bit ke least significant bit. Shift register atau register geser ini memiliki 4 macam jenis, yaitu yang pertama SISO, SIPO, PISO, dan PIPO. Pada video kali ini saya akan menjelaskan register SISO dan SIPO. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu dasar dari register SISO dan SIPO. Untuk register SISO sendiri yaitu serial in dan serial out, yang berarti inputnya berupa rangkaian serial dan kemudian outputnya juga berupa rangkaian serial. Register SISO terdiri dari 4D flip-flop yang disusun secara seri, kemudian terdapat satu input dan satu sinyal clock, dan terdapat satu output akhir. Jadi, masing-masing input pada rangkaian ini dimasukkan secara bertahap atau satu persatu, kemudian digeser ke masing-masing flip-flopnya sampai mengeluarkan output akhirnya. Sekarang kita akan menjalankan rangkaiannya. Di sini saya memasukkan nilai input 1. Di sini masih bisa kita lihat bahwa pada rangkaian D flip-flopnya masih tidak aktif atau 0 dengan berwarna biru ini, dan outputnya juga masih 0 karena di sini belum saya jalankan. Oh iya, sebelumnya saya di sini mengganti sinyal clocknya dengan logic state karena sama saja, tinggal kita pencet 1 atau untuk mengaktifkannya. Ketika sinyal clock aktif atau sinyal clock bernilai 1, maka inputnya akan masuk dan bergeser ke flip-flop berikutnya. Dari flip-flop D pertama, inputnya bergeser kepada flip-flop D yang kedua. Kemudian input 1 tadi sudah masuk ke dalam rangkaian register ini dan telah tersimpan pada bagian D flip-flop ketiga, yang dimana di sini menunjukkan warna merah yaitu atau input 1 tadi. Terus inputnya saya ganti menjadi 0 dan kemudian akan saya aktifkan lagi sinyal clocknya supaya dia bergeser ke kanan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa input 1 yang pertama tadi sudah bergeser lagi ke kanan, yaitu sudah masuk ke D flip-flop yang akhir. Kemudian input kedua yaitu 0 itu sudah masuk ke D flip-flop yang ketiga. Kemudian input 1 yang baru saya masukkan sekarang ini sudah masuk ke D flip-flop yang kedua karena sudah diberikan oleh sinyal clock 1 tadi. Nah, di sini input 1 pada pertama tadi sudah dikeluarkan oleh output dari register ini, yaitu sudah mencapai output akhir, sudah melewati D flip-flop yang terakhir. Namun untuk input kedua yang 0 kita masukkan tadi itu masih berada di flip-flop D terakhir, dan input 1 yang ketiga masih berada di flip-flop yang ketiga. Untuk mengeluarkan semua input ini, kita harus mengaktifkan nilai clock sama dengan 1 sebanyak 4 kali sesuai dengan banyaknya flip-flop dalam rangkaian ini. Jadi kesimpulannya, untuk mengeluarkan satu output dalam register SISO ini, kita perlu memerlukan setidaknya sinyal clock yang sama dengan jumlah flip-flop yang ada di dalam register ini. Dalam kasus seperti yang barusan kita jalankan, karena terdapat 4D flip-flop, maka kita membutuhkan 4 sinyal clock untuk mengeluarkan satu output yang berdasarkan dari input yang kita masukkan. Dapat kita simpulkan pula pada register SISO ini memiliki sifat yaitu first in first out, di mana input pertama yang kita masukkan maka input tersebutlah yang akan keluar pada output yang pertama.
Selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian pipo. Tadi di awal saya salah menyebutkan rangkaian, malah menyebutkan rangkaian SIPO, padahal saya ingin menjelaskan rangkaian pipo. Register pipo atau singkatan dari parallel in dan parallel out merupakan register yang disusun secara paralel. Input dari register ini disusun secara paralel dan outputnya juga disusun secara paralel. Ini berarti kita dapat memasukkan input secara bersamaan dan outputnya pun dapat keluar secara bersamaan karena disusun secara paralel. Pada register ini tiap masing-masing rangkaian D flip-flop memiliki inputnya masing-masing dan outputnya masing-masing. Sekarang kita masuk kepada bagian rangkaiannya. Seperti rangkaian sebelumnya, saya mengganti clocknya dengan logic state agar lebih mudah untuk kita ganti-ganti atau kita aktifkan register ini. Dan di sini dapat lihat outputnya masih 0000 dan pada register juga masih 0000 juga. Di sini saya akan memasukkan input pertama dengan 1, input kedua dengan 1, input ketiga dengan 0, dan input keempat dengan 1. Ketika diberikan satu sinyal clock aktif atau kita jalankan register ini akan langsung mengeluarkan outputnya secara bersamaan keempat-empatnya. Di sini input pertama flip-flop pertama langsung mengeluarkan output 1 sesuai dengan inputnya. Kemudian flip-flop kedua mengeluarkan input 1 sesuai dengan inputnya. Flip-flop ketiga mengeluarkan output 0 sesuai dengan inputnya. Kemudian flip-flop keempat mengeluarkan output 1 sesuai dengan inputnya, yaitu 1 juga. Jadi pada register ini kita dapat mengeluarkan outputnya secara bersamaan karena rangkaian ini disusun secara paralel. Maka kita juga dapat mengisi inputnya juga secara bersamaan. Berbeda dengan rangkaian SISO yang pada sebelumnya kita harus mengisinya secara satu persatu karena disusun secara seri. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.